Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kajian subuh pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya menyampaikan hadis-hadis tentang tauhid. Jadi masih ajaran murni, belum ada campur tangan siapapun. Cuma hadis yang pertama ini pernah kita bahas di sini. Ya, sekedar kita baca dan terjemahkan saja. Yang lainnya baru kita bahas. Itu bahwa suatu saat nanti qala iblisu li auliyaihi. Iblis itu berkata atau bertanya kepada para wali-walinya. Aulia jamak dari waliyun. Ini maksudnya para menteri-menterinya. Pertanyaan iblis, min ayyi syai'in ta'tuna bani adama. Dari arah mana kamu itu mendatangi anak Adam? Maksudnya menggoda. Faqalu, mereka menjawab, min kulli syai'in, dari arah apapun, kesempatan apapun, kapapun, dari manapun. Saenek-eneke kekuatan itu ditujukan kepada anak Adam. Qala, kemudian iblis bertanya lebih lanjut, fahal ta'tunahum min qibalil istighfari. Dari arah mana kamu itu mendatangi mereka, anak Adam, ketika beristighfar? Qalu, kemudian mereka menjawab, para menteri iblis ini, haihata, oh kalau yang itu tidak mungkin. Dzaka syai'un qurina bitauhid. Karena orang yang beristighfar itu sinergi dengan bertauhid. Qala, kemudian iblis berkata, la abuthanna fihim syai'an. Oh, kalau begitu akan kita masukkan ke dalam Bani Adam itu sesuatu. Kan kita masukkan sesuatu ke dalam Bani Adam. La yastaghfirullaha minhu, sehingga mereka itu tidak akan meminta ampunan. Fabatha fihimul ahwa, kemudian iblis memasukkan ke dalam Bani Adam itu kemauan hawa nafsu. Nah, kalau kita ini sedang kerasukan hawa nafsu yang meluat, pasti tidak mau istighfar itu. Hanya adanya marahan gitu. Nah, karena itu agar kita itu tidak tersentuh oleh iblis dan para menterinya, para walinya, maka ya banyak-banyak beristighfar. Nah, ketika kita beristighfar, itu kita adalah orang yang bertauhid. Itu hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, karena dulu sudah dibahas. Orang yang sudah bertauhid itu dikorbankan oleh Rasulullah. Ya. An Abi Hurairah dan seterusnya, an Aisyah, dari Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayudhiya,
ketika beliau itu hendak menghendaki berkorban, ishtara kabsyaini, ia membeli 2 domba, azimaini yang besar-besar, saminaini kemudian berlemak, akronaini yang bertanduk, amlahaini, ya, kemudian yang amlahaini itu yang berwarna belang, maujuaini, kemudian juga ya gemuk ya. Jadi amlahain itu berdaging gemuk, maujuaini itu belang hitam putih. Fadzabaha ahaduhuma, kemudian beliau menyembelih satu di antara domba itu an ummatihi, untuk umatnya, liman syahida lillahi bitauhidi, yaitu kepada orang yang bersaksi kepada Allah dengan mengesakannya, wa syahidalahu bil balaghi, dan bersaksi ya lahu tentang pada Allah itu bil balaghi, dengan para penyampainya, artinya bersaksi kepada Rasulullah sebagai penyampai Islam. Wa dzabahal akhara, kemudian beliau menyembelih yang lain, an Muhammadin, untuk Muhammad, wa an ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarganya. Jadi terutama bagi yang tidak mampu untuk berkorban, itu statusnya sudah dikorbankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi an ummatihi liman syahida lillahi bitauhid. Kemudian yang satunya lagi itu Rasulullah berkorban untuk diri dan keluarganya 1 ekor domba. Nah, karena itu ya mengandung pelajaran kalau kita itu berkorban itu sebaiknya jangan hanya 1 orang di dalam 1 keluarga. Nah, kita ini kan sudah terbiasa korban. Umpamanya ada mama, ada papa, anaknya 3. Oh, tahun pertama untuk papa, tahun kedua untuk ibu, itu ternyata kurang bijaksana. Jadi kalau 1 keluarga itu 5, ya setiap tahun korban 5, dan selalu atas nama keluarga. Selalu atas nama keluarga. Nanti kalau harus satu pada giliran keempat orangnya sudah meninggal lah bagaimana? Nah, itu korban itu ya untuk orang hidup ya, dari orang hidup untuk orang hidup. Jadi itulah ya hadis dari Ibnu Majah 3113. Ini pelajaran yang diperolehnya. Nah, kalau korban itu yang mengorbankan Rasulullah itu sudah pasti diterima. Kalau korban dari kita ini banyak loh halangan dari dalam yang orang lain itu tidak tahu. Ada saja kalau dalam kepanitiaan itu ada ikut korban 1 di antara 7 orang. 1 orang itu lalu sebelum dibagi itu sudah mengambil bawa pulang sambil membawa gubang sehingga yang lainnya tidak berani menegur. Nanti bisa minta bagian lagi. Itu kan ada itu. Nah, itu kan berkorban. Tetapi kan ada unsur ketidakikhlasan. Lho nek ora ikhlas ya kaya korbane Qabil. Ya ora ditampa kan gitu. Nah, karena itu apakah kita mampu atau tidak mampu berkorban, kita harus beriman, yakin bahwa kita pun juga dikorbankan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kurban kita itu cacat, itu ada backingnya, yaitu yang dikurbankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah untungnya orang itu kalau bertauhid. Nah, kemudian, nah ini juga masih ya. Nah, ini kalau ini agak panjang ya, tentang orang yang bertauhid ini. Ya, langsung tag hadisnya ya. Jadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtara kabsaini saminaini akranaini amlihaini. Nah, terus fa idza shalla, ketika dia salat, wa khataban nasa, dan khutbah mengkhutbahi manusia, ata bi ahadihima, dia mendatangi satu di antara dua kambing itu, wa huwa qaimun, dan beliau berdiri fi musallahu, di tempat salatnya, fadzabahu bi nafsihi, ya, kemudian dia menyembelih dengan dirinya sendiri, ya, bil mutyati. Tsumma yaqulu, kemudian beliau berdoa nyembelihnya itu, Allahumma inna hadza an ummati jami'an. Ya Allah, sesungguhnya ini, korban ini, an ummati, adalah untuk umatku, jami'an, secara keseluruhan. Mimman syahidalaka bitauhidi, yaitu orang yang bersaksi kepada engkau Allah, bitauhidi, dengan memahaesakan. Wa syahidali, dan bersaksi kepadaku, al-balag, sebagai bil balaghi, dengan yang menyampaikan risalah Nabi. Tsumma yu'ti bil akhiri, kemudian didatangkan kepada yang akhir, yang lain, kambing yang lain, fayadbahuhu bi nafsihi, kemudian menyembelih dengan dirinya sendiri, wa yaqulu, dan berkata, hadza an Muhammadin wa ali Muhammadin, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Fayut'imuhuma jami'an al-masakin, kemudian kedua kambing itu diberikan semuanya kepada para orang-orang miskin. Wa ya'kulu, dan beliau juga makan, huwa wa ahluhu minhuma, dia dan keluarganya juga makan dari korban itu, minhuma, dari kambing itu, ya. Ya. Jadi kalau yang pertama itu tidak disebutkan doanya, yang kedua itu disebutkan doanya. Allahumma inna hadza an ummati Muhammad mimman syahidalaka bitauhidi wa syahidali bil balag. Nah, ini kan doa. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau kita kan untuk keluarga. Jadi doanya adalah Allahumma inna hadza, inna hadza an, siapa? Kalau yang berkorban itu Pak Sastro, ya an Sastro, oh gitu, wa ali Sastro, atau wa ali, dan keluargaku. Allahumma inna hadza an, umpamanya namanya itu Pak Joko, nah itu ya, Allahumma inna hadza an Joko wa ahli, dan keluargaku. Itu kalau Pak Joko nyembelih sendiri. Tapi kalau menyembelihnya
panitia. Lah ini panitia ini yang biasanya doanya ya. Jadi Allahumma hadza an Bapak Joko wa ahlihi. Nah, gitu kalau yang nyembelih itu panitia karena bukan Pak Joko sendiri. Allahumma inna hadza an Bapak Joko wa ahlihi. Nah, gitu ya. Kemudian daging itu dibagi kepada fakir miskin dan beliau sendiri dan keluarganya juga memakan dari korban itu. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 25937. Ini intinya juga sama bahwa kita keseluruhannya itu juga dikorbankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bisa menambah-nambah bobot nilai amal kita. Gitu. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya ini bersifat indar. Indar itu peringatan. Kalau peringatan itu ya pasti menakutkan. Nah, manfaat indar bagi orang-orang yang bertakwa itu akan menjadi lebih hati-hati di dalam berbuat, berkata-kata dan beribadah tentunya. Nah, jadi dalam beribadah itu tidak kita sering itu ibadah itu tidak ada dasarnya. Nah, judulnya adalah tauhid itu tidak dikekal di neraka. Memang banyak orang yang bertauhid yang ahli maksiat, bukan banyak ya. Ya, ketika jadi manten diijabke ngono kan, ya kita istighfar bersama-sama, astagfirullahaladzim 3 kali, terus itu syahadat lagi toh 3 kali, terus baru angkah tuka wa zawastuka. Itu kan pengantin yang bertauhid itu disaksikan oleh orang banyak, syahadatnya bersama-sama, itu kan orang tauhid. Neng banyak kok orang yang dadi manten syahadat ngono kuwi terus ora tau ning masjid kok. Itu ya. Itu ora tau ning masjid kok. Ora tahu sholat maksudnya kan gitu ya. Itu kan banyak. Itu ahli tauhid. Neng yo sekaligus ahli maksiat. Itu tidak kekal. Tidak kekal di neraka. Ya. Nah, dari itu ya ada hadis yang pertama dulu begitu. An Abi Hurairah. Hadis dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang bunuh diri dengan besi, yang membunuh dirinya dengan besi, fahadidatuhu biyadihi, lalu besi itu dipegang di tangannya, yatawajja'a biha, kemudian dihantamkannya dengan besi itu, fi batnihi, di perutnya, fi nari jahannama, di neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abada, maka di neraka jahanam itu khalidan, itu kekal, mukhalladan, dikekalkan, fiha, di neraka jahanam itu abadan, selama-lamanya. Orang yang bunuh diri pakai besi itu nanti besinya itu dihantamkan ke perutnya gini ya gitu. Ketika di neraka jahanam. Nah, neraka jahanam itu ternyata yaitu disebutkan ya khalidan mukhalladan fiha abada, kekal, dikekalkan dan selama-lamanya. Masya Allah ya.
Nabi kalau menurut bahasa manusia itu sangat emosi ya, agak emosi. Karena bahasanya itu sangat mubalaghah ya. Khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bisumin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun. Ya. Fasumuhu fi yadihi, maka nanti racun itu di tangannya. Ya tahassahu fi nari jahannama, dan dia akan nyecep, nyerutup ya. Seperti kopi masih panas itu sedikit kan diserutup. Racun kan ya ora akeh ya. Sithik tok ngono ya. Tetep itu. Khalidan mukhalladan fiha abadan. Di neraka kekal, dikekalkan dan selama-lamanya. Jadi ngombe racun terus ning neraka itu. Masya Allah ya. Iya. Wa man taradda min jabalin, siapa yang terjun bebas dari gunung. Faqatala nafsahu, kemudian ia membunuh dirinya, bahwa ya taradda fi nari jahannama, maka dia itu akan terjun di neraka jahanam sana, khalidan mukhalladan fiha abada. Nah, ini dulu bentuk-bentuk orang bunuh diri itu ya ngeprok awake ya pakai senjata. Ada di antara sahabat itu karena perang syahid lalu terkena luka, tidak tahan menahan luka, lalu pedangnya diberdirikan begitu, kemudian dia ngerungkepi sehingga tembus ya di perutnya. Nah, itu contoh dianggap bunuh diri. Ini peristiwa memang habis perang ini ya. Itu Nabi sangat emosi itu ya. Akhirnya fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Nah, kemudian orang minum racun. Kalau sekarang ini minum baygon ya, racunnya karena baygon. Nah, itu nanti ya akan. Kemudian yang ketiga, kalau dulu itu taradda min jabalin. Sekarang terjun bebas dari hotel 6 lantai kan gitu ya. Itu nanti akan terjun. Karena di neraka sana juga banyak jurang. Ya, diceritakan ya pernah kita bahas di sini ya. Neraka itu ada jurangnya, riwayat Tirmidzi, lalu disyarah lagi oleh Imam Ghazali kan ya. Terutama neraka Sakor. Itu ada 100 neraka Sakor. Lalu setiap neraka itu ada 70 jurang, setiap jurang ada 70 lembah. Setiap lembah ada 70.000 rumah, setiap rumah ada 70.000 kamar. Nah, kamar itu harus diundi semua, pindah-pindah. Untuk siapa? Orang Islam mengaku beragama Islam ning ora salat. Nah, itu neraka Sakor. Masalah kakum fi Sakor. Kenapa sih kamu kok sampai dimasukkan ke neraka Sakor gitu ya? Itu di dalam surat Muzammil atau Mudatsir itu itu walam naku minal musholin gitu. Kami dulu tuh ora salat gitu ya. Jadi insya Allah kita sudah nyicil selamat dari apa ya, dari neraka Sakor. Mudah-mudahan juga selamat dari neraka yang lainnya. Jadi hadis ini sangat viral dulu kalau bahasa sekarang itu ya, sehingga dalam satu tema ini berulang kali sanadnya itu banyak. Jadi juga sama-sama juga dari Abi Hurairah, lafalnya juga sama, mangqatala nafsahu bisumin udziba, lafal yang lain. Mangqatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya bisumin dengan racun, udziba, maka dia akan benar-benar disiksa fi nari jahannam, di neraka jahanam. Tapi walam yalkur fi khalidan mukhalladan fiha abada, tapi tidak disebutkan menggunakan kata-kata khalidan mukhalladan fiha abada.
Ya sesuai rawinya, apalannya masing-masing, tetapi intinya sama. Di barang siapa yang membunuh dirinya dengan minum racun, udziba fi nari jahannam. Dia pasti disiksa di neraka jahanam. Ya. Kemudian kalau dari riwayat yang paling sahih itu karena dari Abu Zanad, A'raj, Abu Hurairah, itu adalah rawi hadis yang ashahul asanid, yang paling sahih di antara yang sahih. Nah, gitu ya. Itu bahwa bi anna ahla tauhidi, sesungguhnya orang yang ahli tauhid, yu'adzabuna fi nari jahannam, mereka itu disiksa di neraka jahanam, fi nari, tsumma yukhrajuna minha, kemudian dikeluarkan darinya, dari neraka itu. Walam yuzkar annahum yukhalladuna fiha. Artinya orang yang bertauhid itu yang karena maksiatnya ya kalau sampai belum diampuni ya tetap disiksa, tetapi tidak abadi, tidak khalidan mukhalladan fiha abada, tapi dikeluarkan. Nah, disitulah. Nah ini banyak ya, tadi orang yang bertauhid itu banyak. Jadi orang-orang aliran kebatinan itu sebetulnya itu mereka itu ahlu tauhid. Ya, karena apalagi ya orang berpancasila, ketuhanan yang maha esa itu tidak bisa dipahami kecuali ahad menurut Islam itu. Nah, itu tuh orang yang Pancasila itu sudah ahlu tauhid. Cuma ahlul ibadah apa ora kan gitu ya. Nah, mereka itu sudah apa ya? Sudah suatu saat akan dientaskan dari neraka. Nah, kemudian kalau orang itu ahli ibadah, dosa itu ya pasti. Cuma kan gitu. Kalau istighfar banyak dia minta dihapus dosanya, kan bisa saja orang itu ketika meninggal itu bersih sama sekali dari dosa, dan itulah yang disebut husnul khotimah. Ini hadis Tirmidzi 1967. Ahli tauhid yang maksiat diazab di neraka menjadi abu, lalu memperoleh rahmat. Wah, jadi abu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabu nasun min ahli tauhidi. Orang-orang itu disiksa, orang dari ahli tauhid, finari, di dalam neraka, hatta yakunu fiha, sehingga mereka itu di neraka humaman, kemudian menjadi abu, humaman menjadi abu, ajur mumur gitu ya. Tsumma tudrikuhumur rahmat, kemudian rahmat itu mendatangi mereka. Gitu. Rahmat dari Allah itu mendatangi mereka. Fayukhrajuna, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka itu. Wa yutrahuna al abwabil jannati, kemudian ditaruh di depan pintu-pintu surga. Qala fayurassu alaihim ahlul jannati, kemudian mereka ya ditaruh itu ya, ditaruh di itu fayurasu ahlul jannah, kemudian ahli surga itu menyiram air ya, menyiram air. Fayambutuna kama yambutul husa,
kemudian lalu tumbuh ya seperti tumbuhnya rumput-rumput ya. Fi himalati saili, di dalam aliran sungai itu. Tsumma yadkhulul jannata, kemudian mereka masuk surga. Nah, itu ya orang yang itu udah diabu. Kalau disiram air surga itu, kalau sekarang ini ada istilah ya dalam mitos ya, banyu kauripan utawa tirta kamandanu. Nah, gitu ya. Di dalam cerita-cerita kuno itu kan ada orang yang sudah meninggal, itu tapi ini belum saatnya meninggal secara permanen. Nah, itu bisa pakai air ya, sehingga ada banyu kauripan, ada sendang kauripan, kan gitu ya. Ada legendanya di Masjid Menara Kudus ya, itu ada sumur ya, ada sendang itu tidak berdasar, supaya orang itu tetap tauhid, maka sumur itu ditutup persis di bawah masjid. Nah, legendanya kan demikian. Ya, nanti kalau pakai itu nanti orang tidak bertuhan lagi, akhirnya bertuhan kepada air. Nah, kan gitu. Jadi artinya ada legenda tirta kamandanu ya, banyu untuk menghidupkannya. Hadza haditsun sahihun. Ya, hadis ini gharib ya. Oh bukan, hadis ini hasan lalu meningkat menjadi sahih, dan juga ada jalan yang lain. Jadi sangat kuat ya, sangat kuat. Hadis Tirmidzi 2522 dan 14665. Ya. Jadi lagi-lagi ya kita menggiring supaya diri kita ya ahlu tauhid, tapi juga jangan ahli maksiat. Nah, itu yang menjadi perkara kan itu. Karena kalau kita itu nanti itu ahli maksiat itu ya neraka itu ya dadi awu ya. 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 Kemudian hadis yang selanjutnya, waduh panjang banget ini ya. Agak pendek-pendek dulu aja lah nanti karena sudah jam gitu ya. Tauhid tanpa amal ya tetap memperoleh bagian surga, tetap ya. Artinya di neraka itu tidak, oh ini juga panjang tapi tidak begitu. Juga tidak langgeng ya. Anna rajulan, sesungguhnya seseorang, lam ya'mal minal khairi syai'an, tidak beramal yang baik sama sekali, illa tauhida, kajaba tauhid tok. Falamma hadaratul wafatu, maka ketika sampai dia itu meninggal, qala li ahlihi, ia berkata kepada keluarganya, idza anamitu, ketika aku nanti mati, fakhuduni, maka ambillah aku, wahrukuni, kemudian iki apa nih, kemudian bakarlah aku, hatta tadauni humamah, sehingga aku menjadi abu. Tsummat hanuni, kiamat ini belum saya ada ya. Kemudian tumbuklah aku hingga menjadi abu. Ya. Tsummadruni fil bahri, kemudian buanglah ke laut. Fi yaumin rahin, ya, fi yaumin rahin, di dalam hari ya, hari itu juga ya. Jadi di hari yang kencang dibuang di laut pada saat ada angin yang kencang. Qala fa fa'alu bidzalika, kemudian keluarganya berbuat seperti itu.
fa idza huwa fi qabdatillahi, maka dia itu posisinya berada di dalam genggaman Allah, berada di dalam genggaman Allah. Ini aneh ini ya. Saya baca ini ya. Ya. Ada di dalam genggaman Allah. Kemudian faqala Allah azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla berfirman lahu kepada orang, maha malaka ala masonata, apa yang kamu bawa, apa modalmu, kan begitu ya. Qala, jawabnya, makhafatuka, ya karena aku takut kepadamu kepada Allah. Qala faghfarallahu lahu, maka Allah mengampuni dosanya. Ya. Kemudian ini hadis yang lain masih sama. Nah, ini hadis riwayat Ahmad 3597 7697. Ini maaf, ini lupa, belum terbaca, lalu saya belum tahqiq kualitas hadisnya. Ada memang ya, saya melihat beberapa orang di Semarang ini dia memang bertauhid tapi memang belas ora salat. Cuma orang itu ya ngakune ngene, nek anu saya saja jengkel itu. Ngopo kok ora salat? Lah piye wong salate masjide we peceren tok. Dia mempunyai penglihatan yang bagaimana. Jadi masjid iki kebak peceren. Lah kenapa kok kebak peceren begitu? Ya wong sing dok ning masjid ya ora dok genah. Kemudian orang itu saya tahu di rumahnya itu ya ora dok salat itu. Saiki apa masjid kuwi karo omahmu luwih suci omahmu. Lha begitu. Omahmu isine ya wong ora salat. Apa kira-kira suci omahmu timbangane masjid? Gitu saja. Ya ndak mau mendebat lebih. Ya memang kawasannya lain ya. Kawasannya lain. Dan banyak cerita orang-orang yang disebut waliullah ngono ki yo nek didelok nganggo motor ra salat memang. Betul itu ya. Saya menyaksikan ya. Ya sekarang ini begitu ya, tapi tidak hari ini ya, beberapa tahun yang lalu yaitu saya ya menyaksikan itu orang yang dikatakan secara umum itu waliullah, nang ya ora salat. Umpamanya salat ya ora salat. Itu ternyata terkuak itu. Terkuak orang yang melihat bahwa ternyata masjidnya banyak peceren kan gitu. Sampai orang itu mengatakan kepada saya, kuwi anu Pak Danu, omahmu kuwi ana loronge neng masjid, lalu masjid kuwi langsung teko Mekah. Dadi omahmu kuwi ana loronge langsung teko Mekah. Lah omahe wong-wong, aku kan gitu. Sak pendelengku ora ana, ya omong omahmu ning kampung iki. Terus tapi ya lunyu. Mergane lah ra tau mok lewati. Munine ngono. Nah, aku ya kan ya bingung to ya. Kaya ngono kuwi timbangane ngrungokke omongan ngono kan gila to itu ya. Ya sing penting wayahe salat nang masjid, salat. Wayahe nek iso ngimami, nek ora dadi makmum ya sudah gitu aja. Ya. Ini adalah yang paling nyata ketok moto. Oh, kan gitu ya. Nah, soal yang demikian itu wallahu alam. Tapi memang ada orang seperti itu. Ya. Nah, lalu kita juga melihat orang dikremasi. Orang dikremasi itu kalau sekarang sudah beda lain karena Tuhane wis ora Allahu Ahad meneh kan gitu ya. Tapi kalau Hindu kuno itu bisa jadi. Hindu kuno itu bisa jadi. Karena setelah saya bergaul dengan para agama
agama Hindu, tingkat-tingkat pendetanya itu, sing namanya dewa itu dulu manusia. Ngono. Nah, karena ketakwaannya, kalau bahasa kita, karena ketakwaannya tidak pernah berbuat maksiat, batinnya bersih, itu naik derajatnya menjadi dewa. Dalam bahasa India deva, di dalam bahasa Yunani orakel. Nah, kemudian di dalam bahasa Islam itu budaya budaya itu waliullah. Karena waliullah itu punya itu derajatnya wali, itu budaya, bukan dari Al-Qur'an As-Sunnah. Kalau wali dari Al-Qur'an terutama 80 ayat tentang wali itu bahwa waliyun nasirun itu Allah. Ya. Di Allah itu adalah walinya orang-orang mukmin. Kan gitu. Ya memang ada wali namanya manusia, tetapi pengertiannya seluruh ayat yang terkait dengan manusia itu adalah orang yang tolong menolong antar sesama manusia. Jadi kalau saya menolong mengambilkan tasnya Pak Yai Hamdo itu artinya saya walinya Pak Hamdo. Kalau saya minta tolong dan Pak Hamdo memberikan pertolongan kepada saya, beliau adalah wali saya. Jadi wali itu dalam muasyarah, bukan dalam pengertian seperti yang kita tahu wali songo, wali sono, waliullah, bukan itu. Kemudian wali pun juga tadi iblis. Nah, tadi ya hadis yang pertama tadi. Qala li auliyaihi, iblis berkata kepada para wali-walinya, artinya menteri. Kemudian ada juga wali itu adalah sesama umat, sesama orang kafir. Nah, itu saling wali mewali. Jadi wali itu artinya tolong menolong dalam arti muasyarah. Itu kalau wali itu berwujud manusia. Tapi kalau wali yang hakiki itu Allah adalah waliyul mukminin. Nah, itu saya kaji itu ya di salah satu pengajian tafsir Al-Qur'an itu sampai 5 kali karena 80 ayat. Ya. Jadi saya itu akhirnya terus kok adohmen ya pengertian wali dalam pengertian budaya umat Islam karo Al-Qur'an. Kok adohmen ya? Padahal sampai 80 kali loh tentang ayat tentang wali itu. Ya itulah pemahaman-pemahamannya demikian itu. Nek ngono wali-wali ngono kuwi salah. Ya tidaklah ya. Tidak salah wong mereka itu orang-orang yang taat, bersih, lahir batin, ya, lahir batin. Artinya ya kalau kita itu sudah menjadi orang yang benar-benar orang yang mukmin, satu diantaranya adalah saling menjadi wali. Itu pengertian yang paling umum yang insya Allah benar. Karena apa? Nanti kalau orang ini waliullah, kekasih Allah, lalu salah tingkah, kita mohon berkah kepadanya, salaman kudu dicium, rebutan sisane minuman, rebutan kan itu kan menjadi tidak boleh. Ya, berlebihan kepada pribadi seseorang. Maka intinya kalau kita ini sudah menjadi orang yang mukmin, orang yang tauhid, satu dengan yang lain adalah saling menjadi wali. Kan itu. Saling menjadi wali. Kalau kita punya kesadaran kolektif, kesadaran bersama, saling menjadi wali, insya Allah tauhid kita akan menjadi kuat. Dan satu sama lain, umpamane salaman ki yo biasa. Ora usah pakai cium-ciuman yang demikian itu. Maka orang Arab itu kaget pakai salaman karo wong Indonesia itu. Iya, karena itu berlebihan. Orang bersalaman kepada Nabi itu tidak ada. Secara umum itu tidak nyucup Nabi.
Tapi Nabi memang pernah menyucup ya salaman seseorang. Pertama kepada putrinya Fatimah. Itu Nabi itu salaman itu menyucup kepada putrinya. Ketika ditanya, iya tanganmu berbau surga. Kan gitu. Lalu pernah juga mencium kepada sahabatnya Nabi yang sangat miskin. Pekerjaannya hanya tukang batu, kepruk batu nanti dijual. Itu Nabi datang menyalami itu, berkenan mencium tangan orang itu sampai kaget. Kenapa Rasulullah? Iya, kamu bekerja dengan tanganmu, hasilmu itu kamu berikan apakah anak istrimu. Jadi anak istrinya itu dinafkahi dari hasil gaji ngeprok waktu itu. Artinya di situ tidak tercampur uang subhat sedikit pun, apalagi uang haram. Nah, disitulah muncul pekerjaan yang terhormat itu ya, meskipun tampaknya hanya pemecah batu, meskipun hanya jual sampah. Itu kalau hasilnya murni yang demikian itu Rasulullah berkenan itu. Tetapi Rasulullah itu akan menjatuhkan mencium itu kan benar-benar sudah tahu secara lahir batin, nah, kan gitu. Wah, kita itu kan tidak ya, anggere sithik wah langsung. Maka saya ketika mengajar di UIN Wali Songo itu saya selalu tangan saya ini bau gereh ya, jadi kamu jangan mencium, sudah biasa saja. Karena Kanjeng Nabi dulu salaman gitu ya. Lalu gathuk ke awake kan gitu ya. Itu sebagai tanda saling sesama derajatnya. Kalau tangan dua gitu saja berlebihan. Salaman tangan dua itu saja berlebihan. Tapi kalau di Jawa ya wis biasa, ya wis ora berlebihan meneh. Ya sik wong nom karo wong tuwa wis ngono kuwi ya sudah ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Ini sangat berlebihan nih, terutama nek bodo salaman yang ngambung dengkul, kan gitu ya. Nah itu memang ya wis budaya ya budaya. Tapi tidak perlu dicela, tidak perlu itu. Tapi yang perlu diingatkan itu jangan terlalu memandang berlebihan kepada orang lalu meminta berkah kepada orang itu. Gitu. Jadi Rasulullah itu zaman Rasulullah itu hanya sekedar dimintai berdoa, mendoakan. Maka Rasulullah itu bersolawat kepada suami seseorang. Itu artinya mendoakan. Nah, saya rasa demikian sudah sangat terang ya. Subuh isih wengi kok ya. Kita akhiri ya, belum selesai ini baru, tapi masih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.